4. Oke, terus 5. Terus 6, 7. Oke. Setelah itu kita buka pakai sarung tangan. Gantinya guna. Dan dulu. Mari kita dulu. Datang ke pasien, jangan lupa jaga privasi, tutup tirai. Oke. Bapak mohon maaf, nanti pada saat saya melakukan pemeriksaan, saya izin untuk membuka baju Bapak ya Pak. Terus kalau misalnya ini ada selimut, tetap kita pertahankan jaga privasi pasien ya. Selimutin biar dia enggak dingin. Nah, pada saat kita buka ini baju pasien, kalau pada saat di dada itu prinsipnya adalah IAPP ya. IAPP itu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, IPPA. Kecuali kalau di bagian perut baru IAPP. Karena pada saat kalian perkusi atau palpasi dulu maka akan mempengaruhi bising usus. Jadi kalau misalkan di dada itu kita inspeksi dulu. Apa yang diinspeksi? Inspeksi atau melihat? Lihat di bagian dada ada lesi atau tidak, lihat pada saat dia bernapas simetris atau tidak, lihat apakah ada pertumbuhan rambut atau tidak. Kalau misalnya cewek, apakah payudaranya simetris atau tidak, ya itu diinspeksi. Selanjutnya kita palpasi, diraba, Pak sakit enggak misalnya. Pada saat kita meraba, apakah ada patah tulang atau tidak, raba sampai dari interkosta kedua sampai ke 7. Diraba terus, maaf ya Pak atau maaf ya Bu, kita raba adakah patah tulang atau simetris atau tidak, sakit atau enggak Bu? Pak enggak. Oke, selanjutnya kita perkusi. Perkusi lihat, ini kan tulang nih, kalian pegang tulang iga kalian. Perkusinya di bawah ya, bukan di bagian tulangnya. Nah, suara normal, ini harus ingat ya perawat, suara normal pada saat kita perkusi itu adalah sonor ya. Kalau misalnya dia nanti kita coba sama yang cowok ya, biar kalian dengar suara aslinya gimana sih. Nah, pada saat dia hipersonor itu artinya ada terperangkap udara di dalam paru-paru. Terus perkusinya sampai ke berapa Kak? Interkosta kedua sampai ke interkosta ke 7 sini. Ini 1, ini, sini, 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 ini. Normalnya adalah sonor ya. Setelah diperkusi, lalu kita auskultasi. Ini kita selesaiin dulu di bagian paru-paru, terus kita baru perkusi di bagian jantung. Jantung kan letaknya di sebelah kiri, maka dia ada di interkosta kedua sampai ke 4 sini. Dan suara normalnya itu pada saat diperkusi adalah dullness ya. Jadi dia kalau ini kan phantom ya, jadi kalian nggak bisa bedain, nanti makanya pakai yang cowok ini ya. Di sini nanti kalian akan mendengar suaranya kayak ada cairan, karena kan isinya kan darah kan, jadi ada cairan. Nah, lalu setelah itu kita auskultasi. Pada saat diauskultasi, maka suara paru-paru itu harusnya vesikular. Vesikular adalah tingkat inspirasi. Pada saat ekspirasi itu lebih besar dibanding ekspirasi. Jadi kita dengar, tarik nafas Bu, oke bagus, hembuskan. Tarik nafas Bu, oke bagus, hembuskan. Suaranya ada vesikular. Tarik nafas, hembuskan, bagus. Tarik nafas, hembuskan, oke. Tarik nafas, hembuskan, oke. Tarik nafas, hembuskan. Interkosta kedua sampai ke 7. Suaranya apa? Vesikular. Selanjutnya bagian jantung. Jantung suaranya adalah lupduk, ya. Pada saat kita mendengarkan paru-paru, kalian harus tahu normalnya dulu. Ada kalanya kalau orang dengan peningkatan seputum pas dia tarik nafas, krok krok, itu artinya ada seputum. Jadi makanya kita ada belajar tuh gimana sih caranya vibrasi dan lain sebagainya. Ini makanya kalian yang pertemuan pertama itu tahu normalnya dulu, ya. Oke, udah selesai. Pas sudah selesai, maka pasiennya suruh duduk. Cowok aja sini pas duduk. Sini. Kita lihat inspeksi. Di inspeksi ada misalkan kalau misalnya ada rambut pertumbuhannya merata atau enggak, misalnya ada luka, ada lesi apa enggak. Setelah itu simetris atau enggak.
pernapasannya gimana, iramanya teratur apa enggak. Setelah itu kita palpasi, sakit nggak? Nah, oke, kita raba di sini tulangnya ada patah tulang atau enggak, ada bengkok atau enggak, atau kita lihat juga tulangnya di sini ada skoliosis kah, lordosis kah, kifosis kah, kita lihat. Setelah itu kita perkusinya juga sama. Ini kan tulang dia nih, di bagian yang kopong nih di sini. Maka suaranya adalah harusnya sonor. Harusnya dibuka ininya. Jadi antara tulang iga ini disebut tengah-tengahnya interkosta, ya, sama sampai interkosta ke 7. Oke, nah itu coba bilang 7. Oke, itu untuk apa, Kak? Untuk merasakan getaran dia. Ini sama nggak, pasti bilang 7. Dia lagi 7. Nah ini juga nih untuk melihat ada nggak sih gerak di kita di sini lagi 7. Oke, ini nanti akan teraba getarannya. Kalau misalnya nggak ada normalnya, itu adalah ininya simetris tangan kita, terus terasa pada saat dipalpasi kayak gini suara dia itu maksudnya kerasa getarannya pas bilang 7 ya. Udah selesai proses auskultasi sama proses perkusi sama palpasi, maka kita auskultasi. Nanti dia diminta tarik nafas. Oke, hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke, hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke, hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke, hembuskan. Lagi tarik nafas. Oke, hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke, hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, jadi intinya pertemuan kali ini tuh kalian harus tahu tuh normalnya tuh suara pada paru-paru apa kalau di auskultasi vesikuler. Pada saat nanti nemuin kalian yang tidak normal, misalnya suara napas kan normalnya tuh dia nggak kedengeran, misalkan ada suara tambahan kayak krek 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 krek, atau misalnya kayak ada suara air gitu. Pada saat atau ada misalnya yang pas diketuk dia hipersonor, misalnya ada udara berlebihan, dia terperangkap udaranya di sini. Nah nanti ketika kalian nemuin yang tidak normal, maka kalian akan tahu apa sih yang harus dilakukan pada saat dia nggak normal. Contoh tadi ada terperangkap udara paru-paru berlebih atau misalnya cairan berlebih, maka kan kita akan harus tusuk tuh itunya kalau di penanganan UGD biar dia udaranya nggak terperangkap berlebih dan akan normal. Dan biasanya napas kan kita normalnya gini ya biasa ya. Ketika orang misalnya terperangkap cairan berlebih dia akan jadi kalian tahu gitu loh normalnya kayak gimana gitu ya. Pada saat dipegang gini ada patah tulang, pasti di sini nih hembusan napas dia itu akan lebih kelihatan juga. Begitupun di bagian depan. Makanya kalian pada saat yang pertemuan sekarang ini harus tahu normalnya itu kayak gimana gitu ya. Udah selesai misalnya, coba tiduran dulu. Palanya salah. Bacot. Saya mengukur pena jugularis ya. Nih, di bagian di sini dia nih, kan itu ada nih yang bagian berdenyut di sini. Nah ini itu diukur 1 cm sini, ditujuin sampai di nggak kelihatan ya, sampai ke bagian sini. Jadi pada saat dia berduduk sini dia nggak boleh lebih dari 2,5 cm. Kalau ada berlebih berarti dia ada gangguan di bagian dari sininya nih.